Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Hari ini kita kembali bersama-sama membaca firman Allah dan kita merenungkannya. Dan biarlah kita tidak hanya sebatas membaca, kita memahami, merenungkan, sehingga kita banyak pemahaman, sehingga kita banyak pengertian, koleksi firman di dalam pikiran memori kita. Harapan yang terbesar dari apa yang kita lakukan ini adalah sesungguhnya supaya kita melakukannya. Karena apa arti kita memahami, mengerti kalau kita tidak melakukannya? Tuhan Yesus mengatakan, orang yang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, kategori orang bodoh versi sorga. Kiranya hari ini kita mendengar dan terus melakukannya. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu atas kami. Kami mau kembali menikmati firman-Mu. Buatlah kami mengerti, tetapi biarlah firman memberi kami kekuatan untuk kami melaksanakannya. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Victorious Devotion pada hari ini diberi judul Misi Transformatif. Ya. Transformatif berarti perubahan. Misi ini adalah misi untuk menghadirkan perubahan. Siapa yang mengubah? Siapa yang memberi perubahan? Karena ini misi Allah, maka Allah lah yang memberi perubahan. Kita membaca sebuah ayat dari Yeremia pasal 1 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lihat, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Wow. Ternyata misi ini adalah sungguh-sungguh misi seriusnya Tuhan untuk kehidupan manusia. Secara khusus dalam konteks ini untuk kehidupan umat Israel. Jadi sang nabi Yeremia diberi misi mencabut dan merobohkan. Dicabut, dirobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, membangun dan menanam. Wah, istilah-istilah ini benar-benar mewakili kata transformatif. Allah sudah hadir dalam hidup kita. Allah sudah menjalankan misinya dalam hidup kita, mendatangkan transformasi dalam hidup kita, perubahan dalam hidup kita. Hidup yang lama dicabut dan dirobohkan. Hidup yang lama sudah diruntuhkan. Yang menyebabkan kita binasa sudah dimatikan. Dan Tuhan membangun dalam hidup kita. Dan Tuhan menanam dalam hidup kita hidup yang baru. Luar biasa. Kita ya sudah mengalami misi Allah ini, Tuhan pakai seperti Yeremia, Tuhan pakai untuk menjalankan misi Allah. Misi Allah adalah apa yang Allah inginkan dikerjakan oleh umat Allah supaya mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Baik pribadi, keluarga, suku, bahkan bangsa. Karena Allah menginginkan semua manusia diselamatkan. Nah, dari Yeremia ini kita belajar sebagaimana Yeremia mengalami misi Allah, menjalankan misi Allah untuk transformasi, maka hidup kita bisa dipakai Allah kalau kita mau hidup dalam misi Allah untuk mendatangkan transformasi, perubahan, perbaikan dalam hidup orang lain. Karena kita diubahkan,
supaya kita menjadi berkat mendatangkan perubahan bagi orang lain. Dari ayat tadi bisa dikatakan misi transformasi ini adalah menghancurkan yang rusak. Dosa, ketidakadilan, penyembahan berhala, semua kedagingan dihancurkan, dimatikan. Dan yang kedua, membangun yang baru. Jadi transformasi ini adalah menghancurkan yang buruk, menghancurkan yang rusak, yang tidak berguna, yang sia-sia. Harus dihancurkan, tinggalkan, buang. Dan yang kedua, membangun yang baru. Jadi transformasi, membuang yang lama, membuang yang rusak, yang baru sudah datang. Bukankah ayat firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Inilah perubahan, inilah transformasi. Ya, karena Yesus datang untuk memberitakan kabar baik, ya, yang membebaskan tawanan, yang memulihkan yang tertindas. Luar biasa. Yesus datang untuk mendatangkan transformasi, perubahan. Biarlah misi Yesus ini kita teruskan dalam hidup kita. Nah, dalam menjalankan misi transformasi ini, kita perlu menyadari bahwa transformasi ini bisa terjadi secara pribadi. Jadi transformasi pribadi-pribadi. Tuhan pakai hidupmu, hidupku untuk mendatangkan transformasi pribadi pada diri orang lain. Ya, karena kalau orang menerima firman, mereka menerima Yesus, mereka bisa berubah. Tadi saya katakan dari 2 Korintus 5 ayat 17, karena siapa yang ada di dalam Kristus, ciptaan baru. Bagaimana bisa menjadi ciptaan baru? Ya karena mengalami transformasi. Bagaimana bisa mengalami transformasi? Karena ada orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk menjalankan misi Allah. Dan misi Allah ini adalah transformasi. Juga bisa perubahan secara sosial. Seperti dalam Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup rendah hati. Ini kan bicara soal praktek hidup sehari-hari. Ada keadilan di dalam hidup kita bersama. Dalam keluarga, dalam gereja, dalam lembaga pendidikan, di masyarakat, dimanapun kita berada. Adil, keadilan adalah di mana kebenaran dipraktekkan oleh setiap orang di dalam setiap bidang kehidupannya. Ada kesetiaan, ada kerendahan hati. Ini bisa terjadi karena adanya transformasi. Jadi dari perubahan secara pribadi bisa berdampak kepada perubahan secara sosial. Satu orang dalam rumah berubah bisa berdampak kepada satu keluarga. Bisa berdampak kepada lingkungan di sekitar. Bisa berdampak perubahan itu di mana kita berada, di sekolah, di gereja, di kantor. Karena hidup ini adalah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Dan transformasi bukan hanya aspek sosial luar kelihatan ya, tapi transformasi juga dari dalam, yaitu transformasi rohani. Membawa manusia mengenal Allah dan hidup dalam penyembahan yang sejati. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2, berubah oleh pembaharuan budi. Tuhan mau pakai supaya hidup kita menjadi alat di tangannya. Waktu kita bergerak menjalankan misi Allah. Supaya mendatangkan transformasi rohani pada diri orang lain. Dan kita pasti juga akan semakin hari semakin bertambah dan bertumbuh kalau kita hidup dalam misi Allah ini. Dan yang luar biasa, bisa terjadi transformasi generasi. Hai orang muda, hai orang tua, ayo kita jadi berkat bagi generasi kita. Ya. Karena adanya transformasi generasi ini berarti kita bisa mewariskan iman dan nilai-nilai kerajaan Allah kepada generasi berikutnya. Mari kita hidup dalam kebenaran Allah. Orang tua dalam keluarga
siapapun kita, maka apa yang kita kerjakan, kita lakukan akan menjadi warisan iman, warisan rohani, warisan yang kekal yang akan dipraktekkan generasi yang selanjutnya. Jadi mari kita bergerak dalam misi Allah, divine mission, karena misi Allah ini adalah misi transformatif yang bisa mentransformasi pribadi, bisa mentransformasi sosial, bisa mentransformasi secara spiritual, dan bahkan transformasi generasi. Generasi berubah, masyarakat berubah, bangsa berubah. Luar biasa. Jadi misi ini adalah misi mendatangkan perubahan. Itu yang Tuhan inginkan. Mengapa kita diselamatkan? Tuhan menyelamatkan kita, mengubah kita, supaya kita juga mendatangkan berkat perubahan bagi orang lain. Demikian Victorious Devotion kita hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menghadirkan perubahan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami Kau ubahkan. Kami mau terus hidup dalam hidup yang baru ini. Dan pakailah hidup kami menjalankan misi-Mu, mendatangkan perubahan bagi orang lain. Mulai di dalam keluarga, di dalam masyarakat di mana kami berada, dalam gereja. Biar orang melihat dan memuliakan Allah, dan banyak orang diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati.